Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Nafis Hamzah Kautsar dengan nomor NRP 50072410022. Dan ini teman saya. Dan, dan saya Setiaki Asani dengan RRP 5007241017. Di sini kami akan mempresentasikan tugas logaritm untuk pertambahan, perkalian, dan inverse matriks. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, logaritma, mengenai penjumlahan matriks. Oke, jadi nanti akan menggunakan penjumlahan. Kebetulan ini contohnya adalah penjumlahan matriks dengan baris 3 dan kolomnya ada 3. Tuh. Oke, untuk langkah yang pertama adalah kita dari main, kemudian nanti ada integer A. Integer A itu untuk nantinya akan digunakan sebagai eh, baris, kemudian untuk yang integer B digunakan untuk sebagai dengan variabel B digunakan sebagai kolomnya gitu. Kemudian nanti akan di output dengan dengan narasi yakni memasukkan jumlah banyak baris dari matriks yang ingin dijumlahkan dan juga nantinya eh, juga ada masukkan jumlah banyak kolom dari matriks yang ingin dijumlahkan gitu. Kemudian nanti di sini ada integer array dengan array A adalah A dikali B. A itu sebagai baris, kemudiannya B sebagai kolom gitu. Begitu juga dengan integer array B, yakni A dikali B. Kemudian untuk variabel yang digunakan adalah ada I, J, K, M, N, dan indeks. Untuk M adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, M adalah digunakan untuk baris, kemudiannya N adalah digunakan untuk kolom. Gitu. Kemudian nantinya ada output, di mana nantinya kita disuruh memasukkan data matriks A dengan dikali baris dikali kolom atau M dikali N gitu. Kemudian nanti dari matriks A akan diolah dengan I sama dengan I antara 0 hingga M dikurangi 1. Jadi nanti misal datanya ke ke 1 itu akan nantinya dikurangi 1 gitu. Ah, ya gitu. Kemudian nanti lanjut ke J. Dengan J batasnya adalah 0 hingga N min 1. Kemudian dari situ akan lanjut dengan memasukkan matriks A dengan I ditambah 1, kemudian J ditambah 1 juga. Dengan indeks yakni J ditambah I dikali N. Gitu. Kemudian nanti akan diinput array A dengan eh, dalam buka kurung dan tutup kurung indeks. Kemudian dari data situ nanti akan kembali lagi ke J. Kemudian dari J akan kembali ke sini, ke I, akan lanjut ke output yang selanjutnya adalah matriks B dengan baris dikali kolom itu atau M dikali N. Eh, Hal ini juga sama, cara kerjanya sama seperti yang di kolom matriks B A yang sebelumnya. Jadi nantinya dari sini dari I lanjut ke J dan dengan program yang sama. Gitu. Tapi nantinya di di input array kalau di A itu nanti array A, kalau di sini di yang matriks B itu nanti inputnya adalah array B. Kemudian baris satu dari matriks A dan matriks B sudah diolah programnya. Kemudian lanjut ke for, di mana for di sini ada I-nya sebelah tetap sama 0 sampai M min 1, kemudian lanjut ke eh, dari data yang udah dimasukkan di output tadi, kita akan kayak diolah lagi, programnya akan diolah dengan kolom matriks ke satu I tambah
nol. Jadi kalau misal datanya ke kolom ke nol, berarti nanti nol tambah satu, berarti jadi ke kolom ke satu. Kemudian sampai selanjutnya hingga ke kolom selanjutnya gitu. Kemudian lanjut ke C, for C hingga nol, dari nol hingga n-1. Hal ini juga akan sama dari nantinya output dari array A atau matriks A ditambah array B atau matriks B, kemudian nantinya eh, akan muncul hasil yang sesuai dengan penjumlahan perjumlahan dari matriks A dan ditambah B gitu. Perlu diperhatikan juga untuk penjumlahan karena penjumlahan matriks itu harus kolom sama barisnya itu harus sama gitu. Karena nantinya hasil dari penjumlahan itu juga matriks M kali N-nya jadi baris kali kolomnya itu juga sama. Contohnya adalah ini nanti tuh. Jadi nanti kita akan masukkan dengan P ditambah I, dengan P itu eh, ada 3 kali 3, kemudian yang I juga sama 3 kali 3. Nantinya kita akan masukkan data dari satu, kemudian lanjut ke selanjutnya, kemudian nanti yang di I juga sama. Kita akan buktikan. Jadi kita akan run, masukkan jumlah banyak baris dan matriks yang dijumlahkan. Jadi akan memasukkan barisnya ada jumlahnya ada 3, kemudian kolomnya juga ada 3. Nanti matriks matriks di sini masukkan data matriks A karena tadi barisnya ada 3 dikali 3. Jadi nanti matriks A di kolom satu sama satu itu ada 1 sama 4. Satu dulu. Kemudian di kolom satu baris ke satu, kolom kedua itu ada 4. Kemudian matriks baris ke satu, kolom ketiga ada 8. Kemudian ada 5, terus lanjut 7, terus 6, 3, 2, dan 9. Kemudian untuk di baris matriks B, baris dikali kolom, jadi nanti di baris ke satu dan kolom ke satu sama kayak yang matriks A, jadi baris ke satu ada 9, kemudian lanjut ke 2, 5, 3, 6, 8, 7, 4, dan yang terakhir adalah satu. Jadi untuk penjumlahan dari ini untuk kolom matriks ke satu ada 10, 6, sama 3, 13. Terus kolom matriks kedua ada 8, 13, sama 14. Kemudian 10 yang baris kolom matriks ketiga ada 10, 6, dan 10. Hal ini juga sudah terbukti dengan pembuktian yang sudah dijumlahkan sebelumnya gitu. Ini. Jadi 10, 6, 13, kemudian 8, 13, 14, dan 10, 6, dan 10. Itu saja dari saya. Nanti akan dijelaskan lanjut oleh di matriks perkalian. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkalian dari matriks itu sendiri. Jadi untuk programnya itu hampir sama dengan matriks sebelumnya, yakni matriks penjumlahan matriks. Tapi di sini akan ada variasi berbeda karena perkalian dari matriks itu sendiri, jika suatu matriks M kali N itu di matriks A dikali suatu matriks B, yakni N kali M,
Jadi nanti akan menghasilkan suatu matriks di mana matriks itu adalah M dikali M. Jadi kalau misal ada matriks A dengan indeks yakni 3 kali 2, kemudian matriks B ada indeksnya yakni 2 kali 3, akan menghasilkan suatu matriks dari perkalian matriks A dan B akan menghasilkan suatu matriks di mana indeksnya adalah 3 kali 3 gitu. Jadi di sini akan ada uh, contoh, saya mengambil contoh yakni matriksnya sama 2 kali 2 dikali suatu matriks B, yakni 2 kali 2 indeksnya, akan menghasilkan suatu matriks di mana matriks tersebut memiliki indeks yakni eh, 3 kali 3 gitu. Baik, untuk programnya sendiri akan saya jelaskan, di mana nantinya kita akan mulai dengan integer A dan integer B, C hingga D, di mana nantinya eh, A itu suatu integer dari eh, matriks A dan B itu untuk kolom matriks yang A gitu. Jadi untuk matriks pertama, jadi jadi untuk yang matriks yang pertama itu eh, akan memiliki variabel di mana variabelnya adalah A dikali B. Untuk yang matriks itu kedua adalah C kali D gitu. Jadi nantinya kita akan disuruh masukkan baris ke matriks yang pertama atau yang nilai variabel A-nya. Kemudian ini di sini eh, akan disuruh masukkan kolom dari matriks yang pertama gitu. Jadi karena kan tadi sendiri itu perkalian itu bisa bisa berbeda indeks, tetapi akan tetap sama kayak hasilnya yang seperti contoh tadi gitu. Selanjutnya, begitupun juga untuk yang memasukkan di matriks yang kedua, ada baris dan kolomnya. Itu disuruh masukkan. Terus kemudian akan ada integer array dengan array A dikali B untuk yang matriks pertama dan C dikali D untuk yang matriks kedua. Dan akan menghasilkan suatu matriks di mana matriks tersebut uh, adalah A dikali D. Gitu. Jadi nanti kalau misal seperti yang saya contohkan, 3 dikali B dan kemudian uh, 2 3 dikali 2 dan 2 dikali 3 akan menghasilkan suatu matriks yang mana matriks tersebut adalah hasil dari perkalian matriks pertama dan 2 akan menghasilkan suatu matriks dengan indeks yakni A dikali D atau 3 dikali 3. Kemudian untuk integral lainnya, menggunakan variabel yakni I, J, K, M, N, P, dan Q. Kemudian ada indeks X, indeks Y, dan indeks Y, Z, dan ada sun gitu. Jadi untuk yang M adalah M itu sama dengan A, kemudian untuk yang N itu sama dengan B, C sama dengan P, kemudian Q dan Q sama dengan D, gitu. Jadi yang langkah pertama adalah memasukkan data dari data yang tadi, matriks A, kemudian matriks pertama adalah atau matriks A, ada baris kali kolom, kemudian nantinya data tersebut yang sudah dimasukkan akan menghasilkan suatu eh, di apa ya dijalankan sama program tersebut dengan I sama dengan 0 hingga M-1. Kemudian dari situ akan lanjut ke J dengan for J dengan eh, batas yakni 0 sampai N-1. Jadi dari variabel J kemudian lanjut ke output di mana matriks A akan menghasilkan suatu indeks dari I ditambah satu, kemudian untuk J-nya juga J ditambah satu gitu. Kemudian dari situ indeks X adalah J ditambah I dikali R. Kemudian dari situ akan menginput suatu array A dengan indeks X gitu. Akan melanjut hingga ke memasukkan data matriks ke B dengan kolom dikali baris. Itu hampir sama dengan matriks yang sebelumnya. Tetapi di sini ada perbedaan di mana kita menggunakan input yakni adalah input array B atau dengan eh, buka kolom buka, yakni indeks Y gitu. Dari situ akan menghasilkan output, yakni hasil perkalian dari matriks itu sendiri. Tuh. Ini hasil matriks perkalian, di mana nantinya dari data tersebut, data yang A dan B akan diproses dengan I sama dengan variabel I sampai dari 0 hingga M-1, kemudian lanjut ke J, 0 hingga Q-1,
Kemudian lanjut ke indeks X dengan C ditambah I dikali V dan sum sama dengan nol, sin sum sama dengan nol. Kemudian lanjut ke variabel K dengan nol hingga P min 1. Hari ini juga sama, akan akan sama dengan yang sebelumnya, tetapi di sini ada indeks Y dengan K plus I dikali V, kemudian lanjut ke indeks Y, K ditambah J dikali P, gitu. Jadi nanti sumnya adalah perjumlahan dari sum ditambah array A dengan indeks Y dikali array B dengan indeks Z, gitu. Kemudian dari situ akan lanjut ke K, kemudian lanjut ke dalam proses suatu data dengan array C atau indeks E adalah sama dengan sum. Kemudian lanjut ke outputnya akan menghasilkan suatu array C, di mana nantinya buka kurung adalah indeks X, gitu. Dari situ akan menghasilkan suatu hasil operasi dari hasil operasi dari perkalian matrik itu sendiri. Baik, kita akan mencoba memasukkan atau menguji apakah program ini sudah sesuai dengan prosedurnya. Jadi akan kita mulai. Kita akan memasukkan baris matriks yang pertama. Seperti yang kita tahu tadi, contoh yang pertama adalah kita menggunakan matriks dengan matriks yang pertama adalah barisnya 2, kolomnya 2, dan matriks B juga sama dengan indeks I 2 dikali 2. Jadi kita masukkan 2. Kemudian kolom matriks 1, 2, eh, baris baris matriks kedua 2 dan kolom matriks kedua ada 2. Nah, di sini kita akan memasukkan data matriks yang A dengan indeks yakni baris dikali kolom. Kita disuruh memasukkan matriks yang A eh, baris baris pertama, kolom pertama ada 3, kemudian ada 4, selanjutnya ada pada baris kedua, kolom pertama ada 1, kemudian dilanjutkan matriks baris kedua, kolom kedua pada matriks yang A, ada 2. Selanjutnya, kita disuruh memasukkan data matriks yang B dengan indeks yakni kolom dikali baris. Jadi nanti kita disuruh memasukkan kolom pertama, kemudian baris yang pertama ada 7, kemudian eh, kolom kedua baris pertama ada 6, kolom pertama baris kedua ada 5 dan kolom kedua baris kedua ada 4. Baik, kita akan menghasilkan suatu matriks baru dengan hasil perkalian matriks A dan matriks B. Jadi 45 itu baris pertama, kolom pertama, kemudian baris ke satu, kolom kedua, itu 31. Kemudian yang 19 ini adalah baris kedua, kolom pertama, dan 13 adalah baris kedua, kolom kedua. Gitu. Jadi ini sesuai dengan yang ini. Jadi 45, 31, 19, dan 13. Jadi 45 itu adalah yang pertama tadi. Kemudian 31 itu baris pertama kolom kedua. 19 adalah baris kedua kolom pertama. Dan 13 adalah baris kedua kolom kedua. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mencari inverse matrix dalam Flowgorithm. Berikut adalah program yang telah saya buat untuk menentukan inverse matrix 2 kali 2. Yang pertama, ada declare integer i, j, m, n, dan indeks, di mana i merupakan baris dari elemen matriks, j merupakan kolom dari elemen matriks, m merupakan jumlah baris matriks, dan n merupakan jumlah kolom dalam matriks. Dan indeks merupakan urutan atau nomor urut di dalam array. Kemudian ada declare real determinant atau det. Kemudian ada declare
real array matriks 2 kali 2, kemudian assign M sama dengan 2. M di sini adalah jumlah baris matriks dan N sama dengan 2. N yang dimaksud di sini adalah jumlah kolom dalam matriks. Kemudian sistem akan mengeluarkan output menentukan matriks 2 kali 2. Kemudian akan melakukan perulangan untuk I sama dengan 0 sampai 1. Dan di dalam perulangan tersebut terdapat perulangan kembali untuk J sama dengan 0 sampai N kurangin 1. Dan di dalamnya terdapat program untuk memasukkan nilai elemen matriks, di mana di sini terdapat output masukkan elemen matriks I plus 1 dan I dan J plus 1. Kemudian indeks eh, sama dengan J plus I kali N. Dan kemudian kita diminta untuk memasukkan input eh, nilai matriks pada I pada baris I plus 1 dan eh, kolom J plus 1. Nah, kemudian kita akan program tersebut akan berulang sampai kita memasukkan seluruh elemen matriks yang ada. Setelah selesai, declare real C11, di mana C ini merupakan matriks dari matriks inverse dari matriks yang telah dimasukkan tadi. Dan di sini eh, C11 merupakan elemen matriks inverse baris 1 kolom 1, C12 merupakan elemen inverse matriks baris 1 kolom 2 dan seterusnya. Lalu di sini ada adjoin 11, di mana ini merupakan elemen adjoin baris 1 kolom 1, dan adjoin 12 merupakan elemen adjoin baris 1 kolom 2 dan seterusnya. Lalu assign determinan, yang dimana determinan merupakan hasil dari perkalian matriks baris 1 kolom 1 dikali dengan matriks baris 2 kolom 2 dikurangin dengan matriks maaf, maksud saya eh, determinan ini merupakan hasil perkalian dari elemen matriks baris 1 kolom 1 dengan elemen matriks eh, baris 2 kolom 2 dikurangin dengan elemen matriks baris 1 kolom 2 dan dikali dengan elemen matriks baris 2 kolom 1. Jika determinan yang dihasilkan sama dengan 0, maka sistem akan mengeluarkan output matriks tidak memiliki inverse. Dan jika determinan tidak sama dengan 0, maka kita akan menentukan elemen adjoin yang akan menentukan nilai elemen matriks, di mana adjoin 11 sama dengan matriks eh, dalam kurung 2 kali 2 min 1, atau ini merupakan nilai dari elemen matriks dari baris 2 kolom 2, dan ADJ adjoin 12 sama dengan minus matriks eh, 2 dikali 1 dikurangin 1, yang mana ini merupakan nilai dari minus elemen matriks eh, sa- 1 elemen matriks baris 1 kali elemen matriks baris 1 kolom 2, dan ADJ 21 sama dengan min matriks 2 kali 1, yang dimana nilai ini sama dengan minus elemen matriks baris 2 kolom 1, dan ADJ 22 sama dengan matriks 1 kali 1 kurang 1, yang dimana nilainya sama dengan elemen matriks 1 kali 1. Kemudian sistem akan mengeluarkan output elemen dari matriks inverse atau matriks C adalah, nah, di sini terdapat C11 yang merupakan elemen matriks inverse baris 1 sama dengan ADJ 11 per determinan, dan elemen
matriks baris satu kolom 2 atau C12 sama dengan ADJ 2 per determinan. C21 merupakan elemen matriks baris 2 kolom 1 sama dengan ADJ satu per determinan, dan C22 merupakan elemen matriks baris satu kolom 2 baris 2 kolom 2 sama dengan ADJ dua per determinan. Sehingga dihasilkan sistem akan menghasilkan output berupa elemen matriks inverse eh, C11, C12, C21, dan C22. Untuk pembuktiannya, saya memiliki contoh soal seperti sebagai berikut. Eh, dijalankan dulu, terus masukkan elemen matriks satu kali satu alias baris satu kolom satu, misal 3. Masukkan elemen matriks baris satu kolom 2 itu satu, terus ada 5, 2, dan eh, sistem akan menghasilkan elemen inverse matrix sama dengan 2, eh, 2, min satu, min 5, dan 3, sama seperti eh, contoh soal berikut. Mungkin sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kesalahan katanya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.